Kang Mas, ada dua lagi pertanyaan. Tadi Kang Mas menyampaikan bahwa silahkan orang menganggap misalnya leluhur Jawa itu mungkin jin atau setan atau apa. Tapi saya jadi teringat kembali Mas ke tema judul disertasi saya dan sekarang sedang boomingnya di Nusantara moderasi beragama. Justru dari keempat indikator bahwa kita disebut moderat, aturannya yang garda terdepan adalah kita yang memahami ilmunya sampai ke hakikat ma'rifatnya untuk jadi akhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, uswatun hasanah, menjadi suri tauladan yang mulia dan bermanfaat buat manusia dan lingkungan. Ya khairun nas anhum linnas adalah pertama komitmen kebangsaan, seperti yang tadi saya ngisi di Mantri Jeron, di Kecamatan Mantri Jeron. Pengajian, pengkajian moderasi beragama dan mempraktekkan, karena tadi kita langsung konteks dengan budaya Jawi ya. Pertama adalah komitmen kebangsaan, kedua toleransi, ketiga anti kekerasan, yang keempat ini yang Kang Mas benar sampaikan, yang kadang terlewat Kang Mas, bahwa indikator yang keempat, bahwa keempat ini sebenarnya satu, nggak bisa dipisahkan. Manunggal ya, adalah adaptasi atau penerimaan atau seiring sejalan dengan yang namanya local wisdom, kearifan lokal, adat istiadat, kemudian kabudayaan, mungkin ritual apapun itu, walaupun mungkin kita tidak menganggap tidak sesuai, tapi kita harus toleransi, menghargai. Nah, tadi saya teringat, apakah seperti itu Kang Mas? Misalnya ketika saya muslim gitu ya, saya mempercayai Allah, para malaikat, tapi konteks budaya saya kan wong Nuswantara Jawa ya, mau terlepas Ibu Ratu Kidul dianggap mitos atau apa, saya akan menghargai, apalagi ini leluhur sendiri, karena ini kearifan lokal. Jangan sampai disalah-salahkan. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya gitu ya, ada misalnya di budaya kita kan ada suro gitu ya, yang arahan para leluhur, ya baiknya dipertimbangkan kalau ada hajat mau misalnya perkawinan, pernikahan, mungkin satu sisi itu ya dipertimbangkan, tapi ya jangan dipertentangan dengan bahwa di perspektif kami ada bulan Muharram, ya itu malah misalnya bagus karena itu bulan pertolongannya 10 Asyura itu. Menurut saya, kita misalnya saya berdakwah, ya kita menjelaskan sedetailnya hikmah atau istilahnya manfaat di bulan Muharram tanpa harus menyalahkan bulan Suro. Dan demikian juga yang bulan Suro, apakah misalnya kita yang di Jawa bersinergi dengan akhirnya dengan semua agama yang ada di Nusantara. Nyun arahan sebelum terakhir tanya tadi kalau memahami bulan Suro itu kan sebenarnya bulan yang untuk tirakat, Mas. Tirakat, laku prihatin. Iya. Kalau kita paham dulu faktanya apa yang terjadi. Kenapa saya bilang fakta? Karena apa? Ada konsekuensi yang bisa kita lihat menjadi bukti. Biasanya untuk acara-acara di bulan Suro yang untuk hingar-bingar, untuk yang sifatnya pesta, itu tidak baik endingnya. Bahkan kadang tidak endingnya pun sudah kelihatan tidak baiknya. Itu karena apa? Ibaratnya begini, kita wong urip iku kudu ndelok empan papan. Kudu ndelok tempatnya dan waktunya. Sekarang gini aja, orang puasa, kenapa ada Senin Kemis? Orang Jumatan, kenapa mesti hari Jumat? Ya kan? Sama saja orang Jawa, ada hari Selasa, hari Sabtu, Selasa selaning menungso, selaning menungso. Itu tempat untuk, itu saat untuk tirakat. Jangan dipakai untuk memulai usaha yang baru, jangan dipakai untuk memulai bisnis yang baru, untuk negosiasi yang baru, akhirnya zong. Nanti akhirnya blong. Nah, itu kan fakta yang nanti bisa dilihat. Nah, orang mau percaya apa tidak, ya kalah dengan bukti, dengan fakta, kan begitu. Makanya kalau kita pahami secara tepat bahwa bulan Suro itu adalah bulan untuk tirakat, ya sudah kita gunakan untuk berdharma sebanyak-banyaknya, bersedekah, berdharma. Ya kan? Tapi terus jangan membela diri, berapologi, misalnya, oh saya mengadakan pesta ini untuk dharma kok. Nah itu kan orang itu sama aja ngajari bebek berenang. Nah, ya kan? Orang pesta pora atau berpesta atau entah itu syukuran apa-apa, kalau ngepiak ke orang banyak itu kan sedang berbagi kebahagiaan. Ya itu tidak tepat. Apa nggak ada bulan yang lain? Carilah aja bulan yang lain. Tunggu aja sebulan lewat, bulan Suro lewat, kemudian di situ baru sapar mulut itu kan bagus. Sudah silahkan.
ya kan? Menghargai. Iya, tapi kan kita sudah ada harmoni. Ini mau kekeh atau apa dengan apa yang dianut dipercayai, tapi harus melihat bukti dan fakta. Wong urip kan dasare kasunyatan. Nah, berarti kan kalau ternyata wah iya ya, bulan suro itu kalau untuk pesta memang akhirnya endingnya jelek buruk. Ya kalau begitu kan harus jujur mau mengakui. Benar kata orang Jawa ya, berarti memang bulan suro itu untuk tirakat, untuk prihatin, untuk berdoa dan untuk kegiatan dharma, tingkatkan dharma kita dan dilakukan dengan cara ya sesideman saja, diam-diam, nggak usah woro-woro melibatkan banyak orang untuk rame-rame, nggak perlu. Namanya laku prihatos. Iya, jadi intinya seperti itu aja. Ya, satu lagi terkait suro, kalau saya sendiri setelah mungkin setidaknya 2006 nih, transformasi spiritual ketika saya sering sowan seorang ulama yang sangat saya kagumi, guru saya di Magelang gitu ya, sangat terkenal, ternyata beliau juga laku jumbuh. Saya kemudian di dalam mungkin peradaban Nusantara 2 tahun ini setidaknya, bahwa saya menganalisa, loh apapun ini tinggalan leluhur di bulan suro, berarti ada sesuatu sasmito atau pesan atau energi, frekuensi, vibrasi yang disampaikan leluhur melalui betapa besarnya bulan suro. Salah satunya dari Gusti Sang Mapanji atau Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo. Nyuwun konfirmasi ke Kang Mas terkait Gusti Sang Mapanji atau Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo dengan bulan suro. Karena saya punya referensi literatur dari Ki Padmo Sugondo Kesepuhan Samin yang salah satunya menjelaskan bahwa yang mengagungkan bulan suro sampai ke Putrawaya sekarang adalah beliau Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya, yaitu Sang Maharatu atau Mahaprabu di Dahonapuro yang sekarang terkenal di Kediri. Itu sebagai penutup suro gitu. Ya bisa jadi memang asal muasalnya dari sana. Mungkin ya. Karena ini kan perlu, kalau untuk mengiyakan atau menidakkan itu kan harus melihat apa namanya pendekatan historis, literasi. Maka ini kajiannya sudah ilmiah. Kalau akademik, udah ilmiah, udah akademik, ya kita perlu data autentik, kita perlu literasi, perlu bukti-bukti arkeologi. Nah, tapi itu tidak menutup kemungkinan seperti itu, karena ya pedoman soal bulan suro itu kalau kita telusuri ke belakang mulainya kapan kita juga tidak tahu. Sudah ilmunya sudah ilmu tua istilahnya, ilmu tua, entah dari kapan memang mulai? Bisa iya dari kerajaan Doho atau apa setelahnya atau lebih sepuh. Kita juga itulah perlu kajian antropologis, arkeologis dan historis itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan. Yang terakhir tadi di awal sebelum kita ada podcast ini, malah langsung yang tadi teknis dari saya nanti atur pisungsung dan mensyukuri kepada Gusti Kamakuwasa lataran para yang punden luhur ketika tadi ada mudah-mudahan jadi kabar gembira kasembadan, tidak akan ada tsunami maupun kita tetap eling waspada, dan salah satu agar kita juga konteks di sini kita DP atau mendekat dalam konteks budaya keluhuran Nuswantara Jawi. Tadi Kang Mas menjelaskan apa saja Ubo Rampe. Mungkin itu terakhir yang dijelaskan, siapa tahu bermanfaat buat pemirsa Kang Mas tadi. Bentar lagi udah ini maghrib pas. Jadi ya sederhana aja, kita bikin pisungsung yang lengkap. Kayak bunga setaman, terus kemudian sedap malam, diaturkan ke para leluhur yang menurunkan Mas Mahfud, menurunkan istri, kepada Ki Ageng Mangirwonoboyo, kepada Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Sultan Agung, Kanjeng Panembahan Senopati. Nanti Ubo Rampenya itu ya seperti yang kita bikin tutorial di YouTube itu. Ada beberapa unjukan, ada 5 macam unjukan, dan diaturkan langsung khusus pada leluhur. Ya itu aja sederhana. Yang tadi kembang setaman dan ganten atau ada kinang ya, sedap malam. Ya intinya pokoknya satu, mengaturkan agunging panuwun terima kasih pada leluhur, dan kemudian nyuwun pangestu. Udah itu aja. Itu aja. Kang Mas Sabto Langit matur mbah nuwun tanpa pepindhan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, keluarga dan masyarakat. Dan untuk para pemirsa juga kita tutup di sini.
saya sampaikan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti rahayu sagung dumati. Matur mbah nuwun. Sami-sami.